Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Nurman Ramadan MPD. Saya adalah seorang dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan jasmani. Riwayat pendidikan saya S1 dan S2 di Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang menempuh S3 di Universitas Negeri Surabaya. Riwayat penelitian saya bisa dilihat di Google Scholar dan Sinta. Di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, saya mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pendidikan penjasor adaptif serta mata kuliah renang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang mata kuliah penjasor adaptif. Mata kuliah penjasor adaptif ini adalah salah satu mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dan bobot SKS 2. Deskripsi mata kuliah penjasor adaptif akan membekali mahasiswa tentang pemahaman pendekatan sosial, kreativitas mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran secara langsung dengan berbagai penyandang disabilitas. Bentuk luaran dalam mata kuliah penjasor adaptif ini adalah suatu ide mahasiswa tentang berbagai permainan serta aktivitas gerak untuk penyandang disabilitas dan dijadikan suatu materi dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah penjasor adaptif ini adalah problem based learning. Metode ini digunakan agar mahasiswa mampu berkolaborasi secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain itu juga, saya menggunakan metode ceramah sebagai pengantar dilanjut dengan tanya jawab. Dalam perkuliahan ini, jumlah pertemuannya adalah selama 14 kali. Capaian dalam mata kuliah penjasor adaptif ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi dan karakteristik berbagai penyandang disabilitas. 2. Mahasiswa mampu memahami dan memiliki kepekaan sosial terhadap sesama serta kepedulian terhadap masyarakat berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mahasiswa mampu menciptakan, menjelaskan, dan melaksanakan berbagai aktivitas fisik melalui permainan untuk penyandang disabilitas. Materi perkuliahan ini berfokus pada pemahaman mahasiswa tentang karakteristik berbagai penyandang disabilitas serta bagaimana membuat aktivitas gerak yang disesuaikan dengan hambatan anak berkebutuhan khusus. Referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan penjasor adaptif ini adalah karya dari Joseph Winnick dan Ratih. Dalam perkuliahan penjasor adaptif ini ada 4 penilaian meliputi kehadiran, penugasan, UTS, dan UAS. Di antaranya, untuk penilaian kehadiran 40%, penugasan 20%, UTS 15%, dan UAS 25%. Berikut cuplikan video pembelajaran penjasor adaptif dengan materi Down Syndrome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan penjasor adaptif, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa, silakan. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke ya, saya harap Anda ini tarafnya sudah bugar, bukan sehat lagi. Kalau orang bugar, pasti sehat. Tapi kalau orang sehat, belum tentu bugar. Oke? Oke ya, mau seorang PJKR nggak bugar lah ya, eman-eman. Tapi saya sendiri kurang enak badan, nggak apa-apa wes. Saya semoga kita yang diberi kesakitan bisa menjadi lebih baik lagi untuk segera sembuh. Oke? Pembahasan kita hari ini adalah tentang Down Syndrome. Pasti saudara-saudara semuanya memahami apa itu Down Syndrome. Bahkan Down Syndrome ini melalui gambar yang sudah terpampang di layar ini aja Anda sudah mengetahui, oh Down Syndrome, oh itu yang namanya Down Syndrome. Pasti sudah tidak asing lagi, bahkan orang-orang yang ada di sekitar Anda itu biasanya itu ada yang seperti itu.
Oke? Tapi yang jelas apa itu Down syndrome? Oh, ini sini saya sambil berdiri ya, biar lebih jelas saja. Oke, Down syndrome adalah kelainan genetik yang terjadi karena adanya kromosom yang berlebih. Oke ya, kromosom berlebih ini terjadi pada nomor 21. Nanti akan saya jelaskan tentang kromosom nomor 1, 2 sampai 22. Di mana kondisi ini menyebabkan keterlambatan mental maupun fisiknya pada penderitanya. Oke ya, lanjut. Tapi yang jelas, kalau kita nanti membahas tentang kromosom ini, pembahasan tentang kromosom ini, tapi sebelum kita jauh tentang kromosom, alangkah baiknya kita nanti membahas tentang ini aja dulu lah. Down syndrome itu istilahnya dalam bahasa Inggris, tapi kalau istilah dalam bahasa Indonesianya kita itu adalah tunagrahita. Bisa paham ya? Oke. Tapi kalau istilahnya bagi orang-orang yang expert di bidang berkebutuhan khusus, itu bilangnya itu ala C. C itu ke arah kognitif. Jadi orang-orang yang tunagrahita atau Down syndrome itu pasti intelijensinya itu di bawah rata-rata. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke, pembahasan di sini tentang kromosom. Ini adalah gambar kromosom. Kromosom itu adalah pembawa sifat. Pembawa sifat ya. Pembawa sifat antara ayah dan sifat dari ibu. Setiap manusia itu ada sekitar 22 gandengan kromosom. 22. Jadi kelainan dari Down syndrome atau tunagrahita ini itu ada kelebihan kromosom 1. Harusnya ini berpasang-pasangan, ini X, ini Y, ini X, Y. Biasanya kalau kita mata pelajaran biologi dulu waktu kita kelas 9 SMP itu kan ada mata pelajaran reproduksi ya. Nah, tentang kromosom pembawa sifat. Nah, ini ada yang sifat bapak, sifat ibu. Kadang-kadang itu dominan yang mana, itu tergantung. Dan pembawaannya ini itu disebut kromosom. Nah, dari anak Down syndrome, 1 yang berlebih. Harusnya berpasang-pasangan tapi ini 3. Paham ya? Yang ini yang menyebabkan perkembangan mulai dari wajah, mulai mata, hidung, mulut, bahkan tangan. Nah, itu sudah ada perubahan. Dan kalau cenderung ini sama, otomatis wajahnya itu mulai dari ras Mongoloid, ras Negro, ras Asia, ras Melayu seperti kita, itu wajahnya itu pasti sama karena kelebihan kromosom ini. Paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi kalau orang yang kelebihan kromosom biasanya itu pasti ada keterlambatan atau hambatan, entah itu intelijensinya dan fisiknya juga. Oke, kita lanjut. Oke, faktor penyebab. Di sini faktor penyebabnya yang jelas itu belum tahu pasti, secara medis itu belum tahu pasti, apalagi secara magic. Wah, magic itu kan ya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kan kalau magic. Oh, ini diguna-guna, ini enggak ada seperti itu sebenarnya. Kalau kita pembahasannya di perkuliahan ini harusnya pembahasan tentang ilmiah saja dulu. Baru nanti kalau nggak ada ya pasar Gusti Allah lah, itu baru non magic gitu. Oke ya. Faktor penyebabnya secara umum itu belum ada kepastian apakah ini disebabkan oleh ini itu belum ada bukti yang secara medis saja belum bisa dibuktikan. Tapi faktor penyebab ini bisa bisa menjadi tolok ukur juga. Bisa jadi iya. Memang ini belum pasti, tapi itu juga bisa dikatakan iya, ini bisa menjadi penyebab juga. Oke, yang pertama penyebabnya usia ibu. Usia ibu, kalau terlalu muda itu juga berbahaya. Bahkan usia yang belum siap untuk
rahimnya mengandung itu juga berbahaya. Bahkan usia tua itu juga bahaya juga. Nah, terus usia yang baik itu yang bagaimana? Usia yang baik itu adalah sesuai dengan usia yang dianjurkan oleh medis. Biasanya kalau perempuan itu 20 itu sudah bisa. Tapi lebih baiknya itu 22 sampai usia 30. Kalau di atas 30 boleh hamil enggak Pak? Boleh, tapi harus ada perlakuan ekstra. Mungkin sering konsultasi sama dokter kandungan, ahli gizi, sama dilihat dari kegiatan atau aktivitas serta gizi yang harus dicukupi. Itu untuk faktor ibu ya. Enggak faktor bapak Pak. Faktor bapak itu mencari nafkahnya saja. Kalau ibu itu yang paling krusial. Masalahnya apa? Ibu itu hubungannya langsung dengan janin. Ya, ini faktor ibu. Yang kedua adalah faktor genetik. Bisa iya, bisa tidak. Kadang-kadang kita juga tidak bisa ya, kita bisa mengejudge bahwasanya gini, kita tidak bisa menilai. Bapaknya itu seorang dokter, ibunya seorang pengacara, kan sama-sama jenius. Tapi kenapa kok anaknya bisa terjadi Down syndrome? Tidak menutup kemungkinan faktor genetik ini faktor genetik ini bisa disebabkan dari beberapa keturunan-keturunan yang lampau. Contoh, buyutnya itu Down syndrome, punya genetik Down syndrome. Anaknya aman, umum. Anaknya lagi biasa seperti orang pada umumnya. Tapi ketika jatuh pada anak sang dokter dan pengacara tadi, bisa jadi Down syndrome. Nah, itu faktor genetik. Faktornya karena apa? Ya kromosom tadi, bawaan dari XY, XY, XY. Karena kadang-kadang orang bilang seperti ini ya. Sifatnya lo nggak beda jauh sama mbahnya. Mbahnya lo persis seperti itu. Ya gimana nggak persis, soalnya apa? Kromosom kita itu dari mbah-mbah kita juga dulu. Jadi kalau bahasa tentang reinkarnasi itu juga apa ya istilahnya, belum ada pembuktian ya secara ilmiah tentang apakah itu terjadi reinkarnasi. Bahwasanya ilmiahnya itu terjadi karena pembawaan sifat itu tadi, kromosom itu tadi. Nah, kromosom berlebihan ya Down syndrome. Seperti itu. Ini faktor genetik. Paparan zat berbahaya. Biasanya paparan zat berbahaya, contoh ketika ada paparan radiasi. Contoh ya, ketika Anda terjadi crash atau insiden, bahwasannya Anda ada memar atau luka-luka di tangan, kemungkinan dokter harus bisa memeriksanya, harus memakai yang namanya fotoronsen. Nah, fotoronsen itu biasanya itu ada radiasinya. Ketika sang ibu itu tidak ngomong bahwasanya dia hamil, nah takutnya anaknya itu ada paparan radiasi. Bisa jadi perkembangan janinnya itu bermasalah. Dan masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Tapi biasanya yang 3 ini yang biasanya lebih dominasi. Oke, lanjut ya. Oke, klasifikasi. Nah, klasifikasi ini. Seorang yang dikatakan tunagrahita atau Down syndrome, indikatornya ada 3. Yang pertama, keterhambatannya fungsi kecerdasan, itu pasti. Orang Down syndrome itu pasti intelijensinya itu di bawah rata-rata pada umumnya. Itu kelihatan satu indikatornya. Yang kedua, ketidakmampuan perilaku untuk beradaptasi seperti bersosialisasi. Ketika memahami area sekitar, apakah dia itu mampu untuk memahami memahami di sekitar kitanya, di sekelilingnya itu apakah paham apa enggak. Yang terakhir adalah perilaku sosial. Biasanya kalau perilaku sosial ini itu ikut-ikutan. Kalau temannya ke sana, ikut ke sana semua. Pendiriannya itu
tidak sesuai dengan pendirian. Biasanya itu ikut-ikut apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Seperti itu. Itu contohnya. Ini kalau dilihat dari perilakunya, indikator dari perilaku. Kalau dilihat dari kecerdasan atau intelijensi, nah ini pasti kelihatan sekali. Tunagrahita ringan memiliki kecerdasan IQ sekisaran 70 sampai 55. Nah, tes IQ ini pasti dilakukan oleh orang-orang psikolog biasanya. Orang-orang tes IQ biasanya dilakukan oleh psikolog-psikolog. Itu biasanya ketika awal-awal sebelum kita pembahasan tentang Down syndrome ini kan sudah pernah saya singgung. Ada istilah C1, tunagrahita C1, C2, C3. Nah, ini. Kalau C1 itu adalah kategorinya ringan. Kategori ini masih mampu diajak untuk berkomunikasi. Masih mampu diajak untuk bertoleransi, masih mampu. Memahami sesuatu sedikit mampu, meskipun lemah, tapi dia masih mampu. Yang kedua, tunagrahita sedang di bawah 55. Ini sampai 40. Ini kategorinya sedang. Untuk berat 40 sampai 25. Dan yang paling berat sekali tidak bisa ngapa-ngapain itu adalah di bawah 25. Oke ya. Dilihat dari ini bisa dilihat ya, ini mulai menurun dan ini nggak bisa diapa-apain. Biasanya untuk yang 25 itu tidak mampu latih, tidak mampunya hanya seumur hidupnya pasti butuh pertolongan. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini contoh gambaran IQ-nya. Ini usia 10 tahun. Ini dengan kemampuan intelijensinya. Kalau di bawah 25, ia tidak dapat mempelajari apapun. Seperti kemampuannya anak usia 2,5 tahun. Nah, umur 10 kudune kelas SD, tapi kemampuannya kayak bocah balita 2,5 tahun. Oke ya, kita lanjut. Nah, olahraga yang cocok. Satu, pastinya paling gampang itu lempar tangkap. Yang kedua, tinju. Itu bisa. Seperti pengarahan kanan, kiri. Kalau kategori C1 yang A tadi itu masih mampu. Berenang. Nah, ini bisa. Down syndrome saja bisa. Down syndrome saja bisa. Terus setelah dari ciri-ciri klasifikasi yang sudah saya sebutkan, tolong saudara-saudara nanti buat permainan. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan mau tanya. Baik Pak, saya akan bertanya tentang tunagrahita berat kan memiliki IQ 40 sampai 25. Ya. Nah, dalam kategori tersebut itu aktivitas fisik apa yang cocok untuk penderita tersebut? Oke. Kalau tunagrahita berat dengan IQ seperti itu, segala aktivitas fisik bisa dilakukan. Tapi yang jelas, intonasi kita itu jauh berbeda dengan IQ yang tingkatannya ringan dan sedang. Berat itu intinya gini, ketika kita mau melakukan komunikasi dengan tunagrahita, omongan kita itu harus jelas, konotasinya harus jelas. Pemahamannya contoh, kalau dia itu usianya 10 tahun ya, seperti tabel tadi 10 tahun. Dengan kemampuan IQ seperti itu, kemungkinan besar tahapannya hampir sama dengan usia 5 tahun ya, berarti komunikasi kita anggap aja seperti komunikasi dengan anak umur 5 tahun. Gerakannya seperti anak-anak umur 5 tahun ya bisa saja, nggak masalah. Oke ya, gitu ya. Nah, jadi tunagrahita ini sebenarnya itu hanya intelijensinya saja, tapi kalau kemampuan fisiknya itu hampir tidak ada kendala, cuma karena kemampuan intelijensinya saja yang berbeda-beda itu bisa membuat apa ya istilahnya, kayak pemahaman tentang
informasi yang disampaikan. Contoh, saya menyampaikan ke saudara-saudara, ini apa? Pasti saudara-saudara pasti paham. Ini tangan. Ini angka berapa? Anda bisa menyebutkan ini 2. Tapi kalau tunagrahita berbeda. Pemahamannya dan informasinya itu pasti berbeda. Jadi kalau aktivitasnya itu disesuaikan dengan pengkategorian usianya. Kalau dia 10 tahun, kemungkinan besar kalau dengan IQ bisa sebesar ini 40 sampai 25, tarafannya 10 tahun bandingannya hampir sama dengan usia 5 tahun. Jadi aktivitasnya ngomongnya kayak arah usia 5 tahun. Ayo seperti itu. Coba kalau anak SD dengan usia 10 tahun, IQ-nya hampir sama seperti umumnya ya. Ambil bola ke sana, pasti dia akan ke sana. Tapi kalau tunagrahita, ayo diambil bareng-bareng, biasanya seperti itu dulu. Ayo seperti yang bisa lakukan, ayo contoh seperti saya ya, lempar dari bawah, tangkap seperti itu. Gitu? Ya. Ada tambahan lagi? Cukup. Ya cukup. Ada lagi? Ya. Terima kasih, izin bertanya. Ya silakan. Apakah tunagrahita di nafsu atau ketertarikan dengan lawan jenis seperti orang-orang biasa seperti ini? Wah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Biasanya seperti pengalaman saya ketika saya terjun di SLB, ketika saya melakukan suatu riset atau penelitian yang terjun langsung di SLB. Dan saya berkomunikasi dengan terapis-terapisnya, bahwasannya anak tunagrahita itu libidonya, tingkat rangsangannya itu lebih tinggi daripada umumnya. Nah, jadi tarapan usianya itu usia sesungguhnya, otomatis kan libidonya juga tinggi. Cuma kemampuan berpikirnya saja yang di bawah. Seperti itu. Jadi biasanya karena apa ya? Karena face-nya saja lah kelihatannya kayak awet muda gitu. Padahal usianya itu sudah mungkin seangkatan kita, bahkan lebih senior mereka daripada kita. Otomatis libidonya juga tinggi. Bahkan ketertarikan terhadap jenis sangat tertarik sekali. Bahkan ketika dia mau mencari perhatian itu mereka punya cara entah itu minta perhatian terus menerus, seperti minta diajak kayak apa, diajak berkomunikasi, cara perhatian kita saja dia itu sudah senang. Karena salah satu perhatian yang diinginkan dia itu menjadi modal utama sampean untuk mengajak beraktivitas fisik. Paham ya? Nah, biasanya ketertarikan itu ajak mereka untuk beraktivitas fisik. Biasanya Down syndrome rata-rata itu berat badannya itu berlebih, cenderung obesitas. Yes, paham ya? Begitu Pak Afif ya? Ya, jadi libido mereka atau ketertarikan terhadap lawan jenis itu sangat tinggi sekali. Oke, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita sambung di pertemuan berikutnya saja. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa, silakan. Oke, terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran penjasar adaptif. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.